warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kementerian SDM Angkatan 11 kelompok 3 pada hari ini akan melakukan wawancara terkait kesiapsiagaan bela negara. Mari kita simak bersama video ini. Ibu Adi, selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Saiful Pak dari peserta CPNS. Latsar kelompok 3. Di sebelah kiri saya ada Mbak Dita. Sebelahnya sebelah kirinya Mbak Dita ada Mas Raymond. Mohon izin Pak meminta waktunya untuk interview dan wawancara Pak. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu nama Bapak dan jabatan Pak. Jadi teman-teman, saya ditugasi saat ini kecuali sebagai institut tambang juga sebagai subkoordinator untuk pengawasan teknis mineral. Jadi tentunya kesehariannya kecuali memang melakukan pembinaan pengawasan, juga melakukan pengawasan perizinan, khususnya untuk permohonan evaluasi KB, FS, juga tanda batas dan proyek area. Mungkin itu secara garis besar. Baik Pak Adi, ini saya izin bertanya. Pak. Ya. Menurut Pak Adi, kesiapsiagaan bela negara itu seperti apa sih Pak? Baik, bela negara. Jadi bela negara itu sebetulnya sebuah sikap, tekad, dan perilaku warga negara Indonesia yang mencintai tanah airnya, ya kan? Tentunya berdasarkan peraturan perundangan, khususnya nilai-nilai yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tentunya bela negara ini tidak harus dengan mengangkat senjata atau pendekatan militerisasi, tetapi dengan ada ditanamkan jiwa sikap tadi ya, cinta tanah air, dan juga kita menerapkan apa yang menjadi nilai-nilai di dalam Pancasila, itu juga merupakan bagian dari bela negara, khususnya jika memang itu dikaitkan dengan tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Satu pertanyaan aja, ada lagi? Lanjut Mbak Dita. Oh ya. Ada lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Yang kedua pertanyaannya adalah kemampuan awal apa sih Pak yang harus dimiliki setiap orang untuk dapat melakukan bela negara? Tentunya kita mencintai tidak buta gitu ya. Kita juga punya kemampuan untuk bisa mencintai, kemudian juga mewujudkan kedaulatan, keutuhan, ya kan, juga keselamatan bangsa. Salah satunya kecuali sikap mental, juga kita harus punya dasar-dasar pengetahuan, khususnya kalau kita kaitkan dengan bidang yang kita kelola adalah kemampuan kita mengelola sumber daya alam. Kita harus paham betul potensi baik dari sisi jumlah, kualitas, penyebaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam itu. Itu adalah modal kita. Tentunya juga kita juga harus paham mengikuti perkembangan teknologi yang memang sangat dibutuhkan atau dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam itu. Secara garis besar adalah itu. Oke, ada lagi? Baik Pak, pertanyaan terakhir dari kami. Menurut Bapak implementasi bela negara apa yang dapat dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari Pak? Tadi saya barangkali akan saya lanjutkan. Dengan adanya kita memahami potensi sumber daya kita, ya, baik dalam rangka untuk pemanfaatan di dalam negeri ataupun menjadi komoditas, ya, maka sebetulnya kita menjadi bagian yang berperan di dalam membela negara. Ya, kan? Manfaat utamanya adalah pengelolaan sumber daya ini tentunya harus sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Ya, kita harus kelola secara bijak karena itu akan juga menjadi warisan generasi penerus. Selamat pagi Pak Agus, perkenalkan saya Hafiz sama Mas Rafif. Kami berdua dari CPNS ESDM Angkatan yang baru. Pak, kami ingin diskusi Pak terkait apa
apa sih makna kesiapsiagaan bela negara menurut Bapak sebagai ASN yang menjalani karir di instansi ini, Pak? Ya, terima kasih Mas. Pertama selamat datang ya, Ya. Di Kementerian SDM di JNEPTKE. Selanjutnya kalau untuk kesiapsiagaan ya, kalau sudah jadi PNS itu sebenarnya itu sudah siap jadi tentara, walaupun tentara cadangan ya. Kemudian kalau untuk implementasi sehari-hari harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai di SDM. Kemudian berdisiplin. Kemudian yang paling pertama adalah paling utama adalah integritas, kemudian dan akuntabilitas. Mungkin itu Mas. Baik Pak, untuk apa sih pesan Bapak untuk kita sebagai ASN mengimplementasikan semangat kesiapsiagaan bela negara ini Pak? Ya, untuk itu sebenarnya untuk khususnya di Dijen EPTKE, gedung EPTKE ini sudah sudah mensosialisasikan dan internalisasi terhadap nilai-nilai bela negara yang paling fundamental, di mana setiap hari Senin kemudian hari Kamis itu dikumandangkan satu lagu Indonesia Raya, kemudian keduanya itu Pancasila. Oke, selamat pagi Mas Afrizal. Kami dari kelompok 11, angkatan 11 kelompok 3 akan mewawancarai Mas Afrizal. Nih, untuk pertanyaan pertama, menurut Mas Afrizal, apa sih arti kesiapsiagaan bela negara dalam konteks kehidupan sehari-hari? Ya, jadi kesiapsiagaan bela negara ini adalah kesadaran setiap warga untuk menjaga kedaulatan bangsa sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bukan hanya melalui pertahanan fisik saja, tapi juga dengan taat aturan, bekerja dengan jujur, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan termasuk di sektor energi dan ketenagalistrikan ini. Nah, ngomongin sektor energi nih Mas Afrizal, menurut Mas Afrizal, nilai apa sih yang penting ditanamkan di masyarakat kita agar siap menghadapi tantangan di bidang energi? Ya, jadi nilai yang dapat ditanamkan ini yaitu nilai cinta tanah air, gotong royong, dan tanggung jawab. Itu sangat penting. Misalnya masyarakat dapat berhemat energi, mendukung program transisi energi, dan tidak menyalahgunakan subsidi. Semua itu adalah wujud bela negara untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan energi bagi generasi. Menurut Mas Afrizal ini kan sebagai salah satu generasi muda, bagaimana peran generasi muda dalam mendukung ketahanan energi sekaligus melaksanakan bela negara? Jadi generasi muda ini dapat berperan dengan mengembangkan inovasi energi baru terbarukan, memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi energi, serta aktif dalam menyebarkan informasi yang benar tentang program energi pemerintah. Dengan begitu mereka turut memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membela negara. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Arif. Apa kira-kira tantangan KSDM saat ini dalam mewujudkan kesiapsiagaan bela negara? Ya, jadi tantangan utamanya itu adalah pengaruh negatif globalisasi, rendahnya literasi digital, serta sikap individualisme yang makin tinggi, Mas. Kalau di bidang ketenagalistrikan ini, tantangannya distribusi energi yang belum merata, kemudian fluktuasi harga energi seperti LPG misalnya, serta keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Jika tidak diatasi, hal ini dapat menimbulkan keresahan sosial nantinya. Begitu. Oke, terakhir, sebagai pegawai SDM, apa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kesiapsiagaan bela negara? Jadi langkah nyata yang dapat dilakukan itu adalah bekerja dengan profesional dan transparan, memastikan program subsidi energi tepat sasaran, kemudian mempercepat pemerataan listrik di seluruh pelosok, serta mengawal transisi energi agar tetap adil dan berkelanjutan. Dengan begitu nantinya pegawai SDM bukan hanya melayani administrasi saja, tapi juga menjadi garda terdepan bela negara di sektor energi. Terima kasih Mas Afrizal.